Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kali ini Pak Sis akan menjelaskan materi bab 1 tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Baik, kita mulai anak-anak. Supaya lebih jelas, kita rincikan dulu cakupan materinya. Cakupan materi pada bab 1 ini adalah persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada video kali ini hanya akan saya bahas 2 subbab, yaitu yang persamaan linier satu variabel, juga pertidaksamaan linier satu variabel. 2 ini dulu yang akan saya bahas. Baik, untuk yang nilai mutlak dan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak akan saya bahas di video berikutnya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum masuk ke persamaan linier satu variabel, saya jabarkan dulu masing-masing dari subbab ini, dari cakupan materi ini. Untuk yang persamaan linier satu variabel, saya buat contoh dulu, supaya kalian mengerti dulu apa tuh artinya linier, apa tuh artinya persamaan, apa tuh artinya variabel, gitu. Supaya kalian paham, ini saya buat contoh dulu. Baik, anak-anak semua. Sekarang akan saya bahas ini. Kenapa kok disebut persamaan? Ya, oke, saya ulangi, kenapa disebut persamaan? Karena ada tanda sama dengan di sini nih. Inilah yang menyebabkan dia disebut persamaan. Kenapa disebut linier? Gara-gara variabelnya ini X ini namanya variabel. Pangkatnya pangkat 1. Ini enggak ada angka ini artinya pangkat 1 ini. Gitu. Kalau pangkatnya tidak 1 mesti ditulis pangkat 2, pangkat 3. Jadi saya ulangi, kenapa disebut linier? Karena variabelnya, hurufnya, kalau ini namanya 4 dan 5 ini namanya angka, ini X ini namanya huruf itu namanya variabel. Oke, saya ulangi, kenapa disebut linier? Karena variabelnya ini, atau hurufnya ini, pangkatnya 1. Berarti kalau pangkatnya tidak 1, berarti tidak disebut linier. Iya, contohnya ini. Nah, persamaan ini namanya persamaan kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena variabelnya, hurufnya ini, X ini, pangkatnya 2. Begitu. Saya ulangi, kenapa disebut persamaan? Karena ada tanda sama dengan. Gitu. Sekarang apa artinya satu variabel? Artinya bahwa hurufnya itu hanya ada satu macam, yaitu X. Tidak harus X, boleh Z, boleh Y, boleh A, boleh B, boleh C, tapi hanya satu macam, nggak boleh campur-campur. Misalkan X dan Y itu namanya 2 variabel. X, Y, dan Z namanya 3 variabel. Kalau ini tadi kita bicara apa? Satu variabel. Gitu, nah. Karena satu variabel berarti X saja boleh, Y saja boleh, Z saja boleh, A saja boleh, P saja boleh, terserah hurufnya kita pilih. Tapi yang penting hanya satu macam saja. Itu namanya satu variabel. Oke, sekarang saya lanjutkan. Tentang pertidaksamaan. Kenapa disebut pertidaksamaan? Kita saksikan seperti ini. Ini lihat ini. Ini tandanya nggak sama dengan ini. Tandanya tidak sama dengan di contoh yang ini. Oke, sebentar, saya cari mouse saya dulu. Oh ini. Ini tandanya tidak sama dengan ini, lihat. Tapi lebih besar. Jadi bacanya gimana ini? X ditambah 4 lebih besar dari 5. X ditambah 4 lebih besar dari 5. Artinya tidak sama. Berarti disebut pertidaksamaan. Namanya apa tadi? Pertidaksamaan. Oke. Kenapa kok disebut linier? Linier. Karena X-nya ini pangkat
1 di sini. X-nya ini pangkat 1. Kenapa disebut satu variabel? Kenapa disebut satu variabel? Karena cuma ada X saja. Tidak ada X dan Y dan Z. Atau gitu. Tidak ada. Oke, kenapa sekali lagi disebut satu variabel? Karena cuma ada X saja. Oke, saya lanjut. Persamaan nilai mutlak. Sekali lagi, contohnya ini. Kenapa kok disebut persamaan? Karena ada tanda sama dengan ini. Kenapa kok disebut nilai mutlak? Ini. Tandanya nilai mutlak, cirinya nilai mutlak itu ada ini. Ada ini. Set, garis tegak depan sama belakang begini. Ini namanya nilai mutlak. Nah, ini contohnya ini. Ada garis yang ini sama yang itu. Ini namanya nilai mutlak. Jadi dibacanya nilai mutlak dari X plus 4 sama dengan 5. Begitu. Oke, lanjut. Yang ini disebut pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Kenapa? Karena ini lihat nih. Ini tidak sama dengan, maka namanya pertidaksamaan. Oke. Nilai mutlak. Karena ada tanda mutlaknya ini. Garis tegak depan sama belakang ini. Depannya X sama ini. Karena ada nilai mutlak. Ya, gitu. Ini namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Begitu. Paham ya, Nak ya? Gitu. Oke, Nak. Sekarang saya lanjutkan lagi. Masuk ke materi. Masuk ke materi. Oke. Persamaan linier. Persamaan linier. Oke. Jadi kita masuk di subbab yang pertama ini, Nak. Kita masuk di subbab yang pertama ini. Yang masuk ini. Kita masuk yang subbab pertama. Ya, yang ini kita masuk yang ini ya. Persamaan linier satu variabel. Oke, persamaan linier satu variabel. Saya kasih contoh langsung kasusnya. Ini langsung kasus supaya kamu punya bayangan ini gunanya untuk apa toh gitu. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia 250.000. Kalau ada begini nggak usah dibaca ya. Koma 00 itu nggak usah dibaca. Ini bacanya 250.000 rupiah. Santi membeli 2 setel seragam sekolah dan 3 pak buku. Harga 1 setel seragam sekolahnya adalah 75.000 rupiah. Berapakah harga 1 pak buku jika nanti Santi masih memiliki uang kembalian sebesar 10.000 rupiah. Oke, ini hanya kasus. Belum saya bahas. Saya bahasnya lewat matematikanya dulu. Gitu. Artinya kasus ini belum saya bahas. Nanti setelah contoh baru saya bahas. Oke, Nak. Oke, contohnya ini, Nak. Tentukan apa ini? Nilai X. Dari soalnya berapa? 5X min 3 sama dengan 2. Sekali lagi nilai X-nya, soalnya 5X min 3 sama dengan 2. Oke, nah. Kenapa ini kok ada ini ya soal ada sama dengannya, berarti tentang apa ini? Persamaan. Ini ada sama dengannya, ini ada berarti persamaan. 5X, X-nya pangkat 1 berarti satu variabel. Oke, nah. Kita coba, ini di SMP sudah. Coba Pak Ses akan mencobanya, saya bahas dulu. Baik, di sini. 5X min 3 sama dengan 2, soalnya saya tulis. Setelah itu, kita coba. Dalam matematika itu, prinsipnya, angka itu dan variabel itu kumpul temennya sendiri-sendiri. Lihat, kamu lihat di sini. Kita lihat. Ini 5X min 3, ini ada 5X min 3, ini punya variabel, punya X, ini tidak punya X, ini tidak punya X. Maka, angka itu kumpul temannya sendiri-sendiri. Coba saya tanya, 5X ini apakah berteman dengan min 3 ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena angka min 3 ini tidak punya X, tidak punya X ini. Sementara dia punya X, maka dia tidak berteman.
Gitu. Maksudnya apa? Ya berarti min 3 ini temannya siapa? Temannya yang 2 ini. Jadi ini 2 ini berteman dengan siapa? Dengan min 3 ini. Oke, nah 5X ini nggak punya teman. Oke ya. Oke, maka berkumpul dengan temannya sendiri-sendiri, maka sekarang harus pindah. Pindahnya begini, nah. Angkat min 3 ini pindah ke sana. Nah, begitu, pindah. Maka jadinya plus 3 ini, plus 3. Gitu ya, nak ya. Ini jadinya itu, jadi plus 3. Kenapa kok plus 3? Kalau pindah ruas, min itu mesti jadi plus, kalau plus jadi min. Itu aturan matematikanya. Min 3 pindah ruas itu berarti melompati sama dengan ini, maka menjadi plus 3. Oke, berarti 5X sekarang sendirian. 2 sudah kumpul dengan plus 3. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang kita hitung. 2 ditambah 3 berapa, nak? 5. Oke, sudah ketemu. Yes? Sekarang kita akan mencari X-nya berapa. Kan perintahnya menentukan X. X-nya berapa ini perintahnya. Oke, sekarang kita coba. 5X sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan berapa? Oke, kita coba berarti 5-nya harus pergi, 5 yang ini. 5 yang itu harus pergi. Nah, oke, bagaimana berarti sekarang? Pindah ke sini, jadi 5 ini pergi. Oke ya, saya ulangi. 5 ini pergi. Maka dia harus pergi. Oh, X-nya akan sendirian di sini. X-nya sendirian, maka akan menjadi 5/5. Lah kok 5/5 bukan 5-5? Lihat. Ini itu perkalian. Nah. Perkalian itu nek pindah tempat mesti jadi pembagian. Beda kalau ini tadi, beda. Ini tadi penjumlahan pengurangan, min 3 pindah tempat, ya yang sana itu, min 3 pindah tempat jadi plus 3. Tapi kalau yang bawah ini tadi, yang 5 ini, pembagian ini ya, coba maaf, ini saya kasih laser dulu aja. Saya ulangi. Ini 5X, itu artinya 5 kali X. Nek 5-nya pindah, itu akan jadi pembagian seperti ini. Jadi 5 ini turun ke bawah ke sana. Jadinya 5/5. Beda kalau ini tadi, min 3, nek pindah tempat, maka bukan jadi per min 3 di sini, bukan. Tapi pindah tempat ke sana, min jadi plus 3. Bisa membedakan? Bisa. Ya, kalau ini tadi 5X artinya 5 kali X. Kalau kali nek pindah tempat akan jadi bagi seperti ini. Gitu. Sekarang dihitung 5/5 itu sama dengan 1. Oke, udah selesai. Nah, ini hasilnya ini. 5/5 sama dengan 1. Baik, anak-anak semua saya lanjutkan contoh kedua. Tentukan nilai X jika soalnya seperti ini. Ini soalnya. Oke, bagaimana penyelesaiannya ini, nak? Penyelesaiannya adalah kita tulis dulu soalnya. Oke, kita tulis soalnya seperti ini, nak. Kita coba. Kita tulis lagi. 5X plus 4 sama dengan 2X plus 13. Kamu lihat, 5X ini kira-kira berteman dengan siapa? Bertemannya dengan 2X. Kenapa kok dengan 2X? Karena sama-sama punya X. Gitu. Sekarang 4 ini bertemannya dengan siapa? Bertemannya dengan 13. Kenapa dengan 13? Kok tidak dengan 2X atau 5X? Karena sama-sama tidak punya X. Ya, yuk kita praktekkan berarti. Akan seperti ini, nak. Jadi 2X-nya itu pindah ke kiri, 4-nya pindah ke kanan. Oke, jadi apa? Jadinya seperti ini. Lihat sekarang. Oke. Kenapa kok itu 2X berubah menjadi min 2X? Nah, saya ulangi, kenapa 2X pindah ke sana jadi min 2X? Karena asalnya positif, pindah tempat ke sana jadi negatif, min 2X. Sekarang lihat ini. 4 pindah ke sana jadi berapa? Min 4. Gitu ya, nak ya? Paham ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. 5X min 2X sama dengan 3X. Otomatis X-nya ikut. Ibaratnya begini, nak. 5 ember dikurangi 2 ember sama dengan 3 ember. Ibaratnya begitu. Sama ya, coba. 5 gentong ya, dikurangi 2 gentong sama dengan berapa? 3 gentong. Mau perumpamaan apapun boleh. 5 kintal dikurangi 2 kintal sama dengan
3 kintal. Sama ya? Oke, sekarang angkanya. 13 kurangi 4 berapa? 9. Lanjut. Baik, nak. Sendirian, angka 3 harus pergi tadi. Oke, kenapa? Karena perintahnya mencari apa ini? Mencari X. Ya, berarti 3-nya pindah ke sana. Seret, pindah. Jadi apa? 9 per 3. Yuk, saya ulang. Kenapa jadi per? Karena ini perkalian. 3X itu artinya 3 kali X. Kali nek pindah tempat jadi bagi. Gitu. Paham ya? Oke, lah nek ini tadi beda lagi, ulangi ya. 2X, X-nya ikut pindah, maka nggak usah dipikir antara 2X-nya. Hanya ini pindah ke sana, maka jadi min 2X. Beda ya? Beda. Ulangi, 3X artinya 3 kali X. Kalau 3-nya saja yang ingin pergi, maka 3 harus pergi begini. Awas, perhatikan, tandanya nggak berubah loh ya. 3 pergi tetap jadi tetap jadi 3, bukan min 3 loh. Oke, 3-nya pergi jadi pembagian turun, maka utuh tandanya positif, tetap positif. Negatif umpama itu ya tetap negatif. Beda kalau ini tadi ya. Beda kalau ini 13 sama 4 ini tadi. Ini tadi plus 4, nek pindah tempat ke sana jadi min 4. Kalau yang ini perkalian pembagian itu nek pindah tempat tandanya jangan diubah. 3 jadi min 3, salah nanti malahan. 3 pindah tempat jadi utuh 3, tapi semula kali sekarang jadi apa? Bagi. Ya, 9 bagi 3 udah tahu berapa ya? 3. Inilah hasil akhirnya. Gampang kan? Gampang. Baik, nah. Sekarang contoh ketiga. Oke, contoh ketiga ini. Sudah belajar kasus yang tadi, sekarang saya bahas. Tadi saya kan menyampaikan contoh kasus. Sekarang saya bahas sebagai contoh ketiga ini. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia 250.000. Saya ulangi, 00-nya ini jangan dibaca karena koma 00. Oke, ini artinya simbol rupiah. Santi membeli 2 setel seragam sekolah dan 3 pak buku. Harga 1 setel seragam sekolah Rp75.000. Berapakah harga 1 pak buku? Jadi yang ditanya ini, harga 1 pak buku jika Santi masih memiliki uang kembalian sebesar 10.000. Berarti saya tanya dulu, uang yang dibelanjakan Santi cuma berapa? Rp240.000. Karena sisanya berapa? 10.000. Baik, anak-anak, saya mulai pembahasannya. Saya mulai pembahasannya dari sini. Oke ya, kita mulai pembahasannya. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang 250.000. Sisanya berapa tadi? 10.000. Berarti cuman 240.000. Santi membeli 2 setel seragam. Berarti saya tulis 2 setel seragam. Oke ya. 2 setel seragam. Berarti saya tulis begini, nak. 2 setel seragam. Saya tulis 2S. Gitu. 2 seragam. Maksudnya begitu. Dan 3 pak buku. Karena dan berarti plus. Ditambah. Kan soal bilang dan. Yuk saya ulangi. Dia bilang apa tadi? 2 setel seragam. Dan itu berarti apa? Plus. Tambah. Dan 3 pak buku. Nah, 3 pak buku. Berarti tak tulis plus 3 buku. Gitu. Oke. Ini tulisan saya jelek karena pakai mouse sulit nulisnya ya, nak ya. Oke, kalau pakai pulpen gampang nih ya. Oke, yuk. Berapa harganya? Harganya adalah Rp240.000. Oke. Nah, sekali lagi ini tulisannya jelek karena pakai mouse ini sulit ini nulisnya nih ya. Oke, baik anak-anak semua. Harga 1 setel seragamnya adalah Rp75.000 ini. Harga 1 setel seragamnya Rp75.000. Nah, harganya segitu berarti sekarang kita tulis. Oke, sekarang kita tulis harganya segitu itu. Berarti 2S berarti 2 kali. Nah, 1 setel seragamnya berapa tadi? Rp75.000. Oke, Rp75.000. Saya tulis begitu. Ini jadi 2 kali ini tadi ya. Oke, ditambah 3B, berarti 3 apa tadi B-nya? B-nya itu 3 pak buku.
sama dengan Rp240.000. Oke. Ya, 2 kali 75. 2 kali 75. Ini kali ya ini. 2 kali 75 berarti apa? 3. Berapa? Maaf, salah ya. Maaf, bukan 3. 2 kali 75 itu 150 ya, Nak ya. Oke, saya hapus. Oke. Berarti 100. Maaf. Bentar ya. Saya hapus dulu. Oh, sulit dihapus ini ya. Udah, saya coret aja ini. Ya, pakai ini. Yuk, ulang ya. 2 kali 75.000 ini berapa jadinya? Oke, jadinya adalah Rp150.000. Rp150.000. Oke, ditambah dengan 3B. Oke, sama dengan Rp240.000. Oke, sekarang jadinya berapa ini? Kita tulis saja. Ini punya B, berarti punya variabel. Ini tidak punya variabel. Ini juga tidak punya variabel. Kalau begitu, yuk kumpul temannya sendiri-sendiri. 150 temannya siapa? Temannya 240, maka harus pindah tempat. Maka saya tulis 3B. Oke, sama dengan berapa ini ya? Sama dengan, yuk ini pindah tempat ke sana. 240.000. Wah, tulisannya jelek ini ya. Oke. Saya sebentar ini. Ya, saya hapus saja ya. Saya hapus. Saya ulangi aja ya. Coba ini. Udah ini anggap saja nggak ada ini ya. Oke, pakai ini aja. Ini lebih jelas ini ya. Oke, yuk 2S. Kenapa 2S? Oke, yuk pakai laser aja ini saya. 2S karena dia beli 2 setel. Kenapa ini 3B? Karena beli 3 pak buku. Kenapa ini plus kok nggak min? Karena dia bilang dan ini tadi. Oke, yuk. Berapa harganya? 240.000. Kenapa kok 240.000? Karena uangnya sisa 10.000. Dari semula 250.000. Baik, saya lanjutkan. 2 kali 75.000 sama dengan 3B. Ini ya, 2 kali 75. Kenapa 75? Karena harga seragamnya tadi 75. Oke. Oke, seperti ini. Oke, dilanjut. 2 kali 75 berapa? 150. Plus 3B-nya utuh. Ulangi ya sekarang. Ini nggak punya variabel. Ini punya variabel. Itu nggak punya variabel. Sekarang kumpul temannya sendiri-sendiri. Oke, berarti begini. 150 pindah tempat ke sana. Akan jadi 240 dikurangi 150.000. Oke, sama dengan berapa ini? Sama dengan ini sudah bisa dihitung 240 dikurangi 150 itu ketemu 90.000. Oke kan? Sekarang angka 3 ini pergi kan? Pergi. Oke, ya jadinya ini semula apa? Perkalian. Semula 3B itu artinya 3 kali B. Sekarang pergi 3-nya menjadi per 3. Tidak saya tulis, langsung tak hitung. Berapa? 30.000. Dari mana 30.000 tadi? 90.000 dibagi 3. Karena 3-nya pergi ke bawah begini. Jadi per 3. Hasilnya berapa tadi? 30.000 rupiah. Begitu nak ya. Semoga bisa dipahami ya. Amin. Alhamdulillah. Saya lanjutkan nak. Subjudul kedua. Subjudul kedua tentang pertidaksamaan linier. Tentang pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier contoh kasusnya begini. 2 kali umur Tegar ditambah umur Antik masih kalah tua dibanding umur Budi. Jika umur Antik 5 tahun dan umur Budi adalah 3 kali umur Antik, siapakah yang berumur paling muda?
Oke, jadi kita nyari siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil, maaf, siapa yang paling muda, siapa yang paling tua. Berarti tidak sama. Berarti namanya pertidaksamaan. Saya bahas nanti contoh kasus ini. Nanti aja. Saya kasih contoh lewat yang mudah-mudah dulu, pakai X, Y, Z dulu, pakai variabel dulu. Contohnya begini, nah. Tentukan nilai X. Ini contohnya. Tentukan nilai X. 5X min 3 sama dengan 2. Ini soalnya. 5X min 3 sama dengan 2. Baik, kita jawab. Bagaimana solusinya? Oke, saya tulis lagi di sini. 5X min 3 sama dengan 2. Oke ya, ini solusinya. Jadi saya batasi di sini. Oke. Ya. Saya ulangi lagi. 5X min 3 kurang dari 2, maaf. 5X min 3 kurang dari 2. Soalnya ini ya, ini pertidaksamaan. Yuk ulangi, ini persamaan apa pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Kurang dari 2 ini tadi. Sekarang kita jawab begini, 5X min 3 kurang dari 2. Ya, kenapa ini 3-nya pindah ke sana? Ya kayak tadi konsepnya sama. Ini punya X, min 3 nggak punya X, 2 nggak punya X, maka min 3 pindah ke 2 ke sana, ke kanan. Supaya kumpul temennya, yaitu 2. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. Sekarang 5-nya pergi. Oke, 5 yang ini pergi jadi per 5. Ya, 5 per 5. Ini berapa? 1. Kayak soal yang depan tadi, sama, hampir sama. Cuman bedanya kalau tadi pakai tanda sama dengan, sekarang tidak pakai tanda sama dengan. Gitu tak kan? Gampang ya? Gampang. Cuman ada lanjutannya dikit. Oke, ada lanjutannya dikit. Ini kadang-kadang dalam soal nanti jawaban belum tentu modelnya begini. Tapi kadang-kadang jawaban dalam bentuk grafik atau gambar. Contohnya ini nah. Ini grafiknya begini. Oke, kita lihat. Grafiknya dalam bentuk garis bilangan. Kamu kan tahu garis bilangan ya nak ya? Saya ulangi, kita bicara grafik. Dari ini tadi kita buat grafik. X kurang dari 1 ini kita buat grafik. Oke, caranya begini. Buat garis bilangan dulu begini. Buat garis bilangan dulu begini. Namanya garis bilangan itu tengah-tengah mesti 0 ya nak ya? 0. Sebelah kanan mesti positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun. Monggo. Oke, sesuai kebutuhan. Tapi digambar dikit aja, wong butuhnya dikit. Oke, sebelah kirinya 0 mesti angka negatif ya nak ya? Iya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Biasa. Ini SD udah diajari ya. Bikin garis bilangan dulu ini. Oke. Setelah itu, lihat. Tadi dia menghendaki kurang dari berapa? 1. Berarti kita lihat angka 1. Lihat, awas. Angka 1 itu ini. Awas beda kalau yang ini angka min 1. Tapi kalau yang itu angka 1. Ini bedanya. Oke, setelah itu dari angka 1 ini kita kasih lingkaran begini nah. Kita kasih lingkaran. Oke, kita kasih lingkaran seperti ini. Setelah itu kita tarik ke sana. Kita tarik ke sana. Kemudian kita arsir begini, kita arsir. Gampang kan? Ulangi, ulangi, ulangi. Ada garis bilangan. Kita lirik angka 1-nya, kita fokus ke angka 1. Kenapa fokus ke angka 1? Karena soalnya tadi bilang X kurang dari 1. Terus, ini kita kasih lingkaran. Lingkarannya bolong ya. Awas, lingkarannya bolong. Jangan lingkaran buntet. Lingkaran bolong ini. Lanjut, kemudian ditarik gambar ke kiri. Gambar ke kiri, kemudian diarsir. Sebenarnya arsiran ini mentok sampai sana. Sampai sebelah kiri pol. Gitu, pol terus sampai keluar dari video ini, nggak berbatas. Cuman nggak mungkin tak gambar sepanjang itu, gitu. Maka hanya sampai sini tok secukupnya aja, gitu ya. Ini kenapa kok arahnya ngiri lah? Ini penting nih, ya. Kenapa arahnya ngiri? Kok nggak nganan sana? Karena dia bilang X itu kurang dari 1. Coba kamu tanya, kamu pahami. Ini kan angka 1. Angka mana yang kurang dari 1? Saya tanya dulu. Apakah 2, apakah 3, apakah 4? Ya enggak no. 2, 3, 4 itu lebih dari 1. Maka nek diminta kurang dari 1, maka mesti mintanya ya 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, sampai min 1000, min 1 juta, min 1 miliar sana.
Makanya gambarnya ngiri. Jadi karena ini tadi bilang kurang dari 1, maka gambarnya arsirannya ngiri. Gitu ya, Nak ya. Ya, jadi grafiknya sekali lagi seperti ini tadi. Grafik ini tidak harus selengkap itu. Boleh disimbolkan begini, Nak. Boleh ditulis begini. Ini contohnya ini. Cukup tak tulis angka 1 gitu, Tok. Setelah itu lingkaran bolong, setelah itu tak gambar ngiri, tak arsir. Dah, gitu, Tok. Gampang kan? Iya, cuman gitu, Tok. Tak arsir gitu. Jadi, grafik antara yang atas dengan yang bawah itu sama. Gitu ya. Sama. Jadi, tidak harus digambar semua angkanya. Yang penting angka 1-nya ditulis. Di sini ini. Kemudian yang penting ini bolong. Oke? Ini utama ini. Yang penting apa? Bolong. Karena ini X kurang dari 1. Maka arsirannya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Karena angka yang kurang 1 itu mesti di sebelah kirinya angka 1. Gampang ya, Nak ya? Gampang. Yuk kita coba lagi coba. Contoh kedua. Ini. Oke. Saya tulis soalnya ini. 5X min 3 min 5X min 3 kurang dari 2. Oke. Coba. Kenapa angka 3 pindah ke sana? Karena 3 nggak punya X, 2 nggak punya X. Maka harus kumpul temannya sendiri-sendiri. Min 3 pindah ke sana. Oke, jadi plus 3. Oke, seperti ini. 2 tambah 3 jadi berapa? 5. Baik. Awas, perhatikan. Perhatikan ini. Ini min 5X. Dalam pertidaksamaan, itu ternyata harus positif. Supaya nanti ketemu X-nya. Caranya bagaimana? Ya, coba perbandingan lagi. Saya perbandingan lagi dengan soal yang tadi. Saya perbandingan lagi dengan soal yang tadi. Coba seperti ini. Saya perbandingan aja di sini. Ini hanya perbandingan aja ya. Ya, perbandingan aja. Kalau begini tadi. Kalau seandainya soalnya begini. 5X, ini hanya untuk perbandingan aja. Kurang dari 5. Nah, hanya untuk perbandingan. Maka X kurang dari 5 per 5. Oke. Karena 5 ini harus pindah ke sana. Oke, sekarang X kurang dari 1. Selesai kalau itu, Nak. Tapi soalnya sekarang nggak begitu. Soalnya sekarang ini adalah, ini tadi, soalnya adalah ini, min 5. Beda dengan itu. Ini 5 ini, 5X. Langsung begini selesai. Tapi kalau angka bervariabelnya ini negatif, maka harus diubah jadi positif. Maka harus jadi begini, Nak. Min 5X akan jadi 5X. Nih, lihat. Oh, ini lihat nih. Caranya bagaimana supaya ini bisa menjadi itu? Oke, saya jelaskan dulu. Caranya mudah itu. Caranya begini, Nak. Oke, saya fokus kenapa yang ini bisa jadi itu. Nih, lihat nih. Caranya mudah. Caranya adalah dikali dengan negatif. Dikali dengan negatif. Baik sebelah depan maupun belakang maupun tandanya. Artinya, sebelah sini dikalikan negatif, sebelah sana ya dikalikan negatif, tandanya ini juga dikalikan negatif. Oke, yuk coba. Min 5X dikalikan negatif akan jadi berapa? Jadi 5X. Oke, oke ya. Saya ulangi supaya paham. Ini yuk, min 5X dikali, ini maaf ya, ini bukan X ini kali ini ya. Kalau yang ini X, yang itu kali. Oke. Dikali dengan negatif jadi apa? 5X. Karena negatif kali negatif kan positif ya, matematika ya. Negatif kalau kali negatif itu hasilnya positif. Lanjut. Min 5X dikali negatif menjadi apa? 5X. Sekarang tanda ini, Nak. Oke, tanda ini. Lebih kecil atau kurang dari
Nek dikali negatif kan jadi sebaliknya. Lebih dari. Jadi dibalik tandanya, nak. Karena dikalikan dengan negatif. Sekarang angka 5 ini dikalikan negatif jadi berapa? Jadi min 5. Bisa dipahami, nak? Bisa. Oke ya. Oke, lanjut. Sekarang begitu. Gampang kan? Nah, 5-nya pindah ke sana jadi per 5. Jadi kayak gini, ya kan? Oke, set. Jadinya X lebih dari min 1. Awas, hati-hati. Semula soalnya tadi kurang dari, sampai sini kurang dari. Gara-gara ininya tadi apa? Min 5X, maka harus diubah jadi 5X. Caranya piye? Dikali dengan min. Oke, maka semua ikut dikali min dari depan sampai belakang ini termasuk tandanya. Maka ini kurang dari berubah menjadi lebih dari. Maka mulai dari saat ini tadi, lebih dari. Gitu, sudah berubah. Paham ya? Hasilnya min 1. X lebih dari min 1. Gitu, nah. Sekarang kita gambar grafiknya. Grafiknya bagaimana? Langsung grafik simpelnya aja. Seperti ini. Oke, ini angka berapa ini? Min 1. Lingkarannya buntut apa bolong? Bolong. Terus arsirannya nganan apa ngiri? Nganan. Kenapa nganan? Ayo. Karena ini dia tadi bilang X-nya lebih besar dari min 1. Angka yang lebih besar dari min 1 itu kan berarti sebelah kanannya min 1. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Makanya ini tadi arsirannya nganan. Gitu ya, nak ya? Oke. Ulangi. Ini min 1, lingkarannya bolong, arsirannya nganan. Kenapa arsirannya nganan? Karena X lebih besar dari min 1. Angka yang lebih besar dari min 1 itu mesti di sebelah kanannya min 1. Oke ya, nak ya? Lanjutkan. Yuk, lanjutkan. Contoh ketiga. Tentukan nilai X dari 5X plus 4 kurang dari, lebih dari sama dengan. Awas, kita mulai mengenal ini tandanya. Nek yang tadi lihat, soalnya ini cuman nggak ada tanda sama dengan di sini. Sekarang lihat di sini. Ada tanda sama dengan di sini nih, lihat. Ya kan? Oke, nah. Sip, sekarang kita coba yuk. Masalah tanda sama dengan pikir nanti ya. Pikir nanti masalah tanda lebih besar sama dengan ini. Pikir nanti, oke? Oke. Sekarang saya tulis soalnya ini. Soalnya saya tulis lagi. Kita kerjakan. Seperti ini. Tuh, kenapa ini kok 4-nya pindah? Ya sama kayak tadi, kumpul temennya. Karena dia berteman dengan 13. 5X temannya siapa? 2X, pindah ke sana. Oke. Jadinya seperti ini. Oke, 3X lebih dari sama dengan 9. Karena 5X kurangi 2X sama dengan 3X. Ulangi lagi. Set. Ini 4 pindah ke sana, 2X pindah ke sana. Jadinya itu. Benar ya? Lanjut. Lanjut lagi. 5X kurangi 2X berapa? 3X. 5 ember kurangi 2 ember jadinya 3 ember. 3X. 13 kurangi 4? 9. Sekarang 3 ini pindah ya. Pindah ke sana jadi per 3 ya. Oke, maka 9 bagi 3. Berapa hasilnya? 3. Sudah. Tandanya itu tadi lebih besar sama dengan ya utuh. Lebih besar sama dengan. Sekarang kita gambar. Gambarnya bagaimana, nak? Gambarnya begini. Loh, apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya lihat ini. Lingkarannya buntut apa bolong? Buntut. Artinya angka 3 ini ikut. Jadi kalau ini lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Pokoknya kalau ada tanda strip bawahnya begini, ini namanya dibaca apa? Lebih besar sama dengan. Jadi saya ulangi. Ini dibaca apa tadi? Lebih besar sama dengan. Kalau ada strip di bawah begini, pokoknya lingkaran ya apa? Buntut. Beda lagi yuk. Yang ini tadi. Nah ini. Yang ini ada strip di bawah enggak? Enggak ada. Maka lingkarannya bolong. Oke, lagi. Ya, yang ini. Lingkarannya buntut apa bolong? Bolong. Kenapa bolong? Karena nggak ada strip di sini. Paham ya? Oke, ya. Ini tadi. Sekali lagi lingkarannya bolong. Kenapa? Karena nggak ada strip di sini. Nah, kalau yang ini beda lagi tadi. Lingkarannya kenapa buntut? Gara-gara ada strip. Bisa dimengerti, nak ya? Oke. Lanjutkan sekarang. Latihan soal.
Latihan soal akan saya bahas di video berikutnya. Semoga tetap semangat, sukses selalu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.